Perkenalkan, nama saya Fidelis Alan Pramudatiandri, NIM 120170069 dari program studi Teknik Mesin TPB 31. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan program untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah PKS 2. Saya membuat program mencari gaya dan usaha pada bidang fisika serta program menghitung rata-rata pada bidang matematika. Program pertama bidang fisika ialah mencari gaya dan usaha, serta program kedua bidang matematika ialah menghitung rata-rata dari banyaknya data yang diinputkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart serta program bidang fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart programnya. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahap dimulainya program. Lalu, selanjutnya terdapat deklarasi integer sebagai variabel program dan string yang berfungsi sebagai perulangan program. Ada juga output identitas saya beserta nama programnya. Tanda bulat setelah merupakan bagian dari DU atau perulangan setelah program selesai dijalankan. Selanjutnya ada informasi pilihan program, yang mana terdapat 2 program karena memenuhi konsep percabangan. Setelah itu kita diminta memasukkan program berapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program ke-1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1 yang mana adalah program mencari usaha. Jika kita memilih program 2, maka akan menjalankan program mencari gaya. Program pencarian pilihan ke-1 dimulai dari deklarasi bilangan real dan for untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Sini array diulang sebanyak 2 kali atau bisa diubah tergantung banyaknya berapa array yang kita inginkan. Setelah masuk proses, terdapat input yang perlu kita masukkan, yaitu gaya dan jarak perpindahan. Setelah 2 kali penginputan, program akan meminta Anda memilih hasil konversi nomor berapa yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. Setelah memilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Selanjutnya muncullah pertanyaan mengulang program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang, dan jika huruf T, maka akan stop dan mengeluarkan keterangan program saya selesai, sampai jumpa. Untuk program kedua, yaitu mencari gaya, adalah untuk konsepnya sama seperti program pilihan ke-1. Hanya saja yang membedakan ialah rumus serta nilai yang dimasukkan. Baiklah, sekian penjelasan untuk flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program bidang fisika. Berikut adalah bentuk kode programnya. Dimulai dari kode main sebagai awal mulainya program. Setelah itu deklarasi integer, yaitu variabel utama programnya. Dan ada char dan DU sebagai variabel perulangan program. Ada output identitas saya beserta pilihan program, serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari satu kondisi yang dapat dipilih. Selanjutnya ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Lalu ada float dan for sebagai input array, di mana hasilnya nanti bisa dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya ada deklarasi integer lagi, di mana memilih hasil percobaan dan setelah hasil keluar sesuai pilihan. Inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Terakhir ialah perulangan program, di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika memasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Nah, untuk melihat bentuk program dari codingan ini, mari kita jalankan programnya. Jika kode benar, maka layar komen akan langsung muncul. Jika salah, maka sebaliknya. Layar sudah muncul. Selanjutnya lakukan eksekusi. Kita pilih program ke-1, lalu enter. Lalu masukkan nilai gaya dan jarak perpindahan pada pencarian ke-1. Lalu ulangi lagi seperti konversi ke-1, yaitu nilai gaya dan jarak perpindahan yang berbeda pada pencarian kedua. Setelah mengisi 2 percobaan, pilihlah hasil pencarian keberapa yang akan ditampilkan. Sebagai contoh, pilih pencarian 1, lalu enter. Di sini hasilnya keluar sesuai perhitungan pada konversi ke-1. Dari sini konsep array diterapkan untuk membagi beberapa tempat data, lalu memanggil sesuai inputan. Lalu masukkan pilihan apakah ingin mengulang pencarian atau tidak. Di sini konsep perulangan pun diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan program. Saya ingin mengulang dengan tekan Y lalu enter.
Program berhasil mengulang. Saya akan coba jalankan program kedua. Untuk program kedua, sama seperti program pertama. Hanya saja yang membedakan ialah rumusnya saja untuk mencari sebuah gaya. Selebihnya tetap memuat perulangan, percabangan, dan array. Langsung saya demokan saja program kedua. Dengan tekan 2 lalu enter. Masukkan nilai usaha beserta jarak perpindahannya. Lalu enter. Pencarian kedua. Kita masukkan kedua nilai tersebut dengan nilai berbeda. Terakhir kita lihat percobaan kedua. Nah, keluar hasilnya, menandakan program berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Selesai sudah program pertama bidang fisika. Selanjutnya saya akan menjelaskan program bidang kedua. Berikut flowchart-nya. Dimulai dari main sebagai tanda mulainya program. Setelah itu terdapat deklarasi integer dan string sebagai variabel program serta tanda bulat sebagai implementasi perulangan yaitu DU. Selanjutnya ada output identitas saya beserta pilihan program yang mana berfungsi sebagai pilihan percabangan program. Di sini kita dapat memilih program 1 atau 2 dengan menginputkan pada variabel pilihan. Jika memilih program ke-1 maka akan menjalankan program rata-rata banyaknya data. Jika memilih program kedua maka akan menjalankan program menghitung rata-rata nilai mata kuliah mahasiswa. Dimulai dari program ke-1 yaitu deklarasi integer beserta array untuk membentuk proses perhitungan data. Setelah itu kita diminta memasukkan banyaknya data untuk menentukan beberapa banyak data yang akan dihitung rata-ratanya. Lalu barulah kita menginputkan nilai sebanyak inputan nilai X tergantung banyaknya data yang diinputkan sebelumnya. Setelah semua data dimasukkan, barulah perhitungan dijalankan dengan menghitung rata-rata semua data yang diinputkan tadi. Hasilnya pun keluar sesuai rumus beserta array yang menjadi implementasinya. Untuk program pilihan kedua lebih banyak memuat deklarasi variabel dikarenakan memasukkan banyak data sesuai data yang telah ditentukan. Program ini bisa digunakan untuk menghitung nilai rata-rata beberapa mata kuliah. Di sini kita diminta memasukkan beberapa banyak mahasiswa yang ingin dihitung nilai rata-rata mata kuliahnya, yang mana merupakan penerapan konsep array. Setelah itu barulah deklarasi for dijalankan sesuai banyaknya mahasiswa dan kita diminta memasukkan nilai sesuai mata kuliahnya. Ketika array berhasil diisi sebanyak mahasiswa yang diinputkan di awal, barulah semua hasil rata-rata dihitung lalu ditampilkan. Setelah hasil keluar, maka muncul pertanyaan ingin mengulang program atau tidak. Jika input Y, maka program mengulang. Jika input T, maka akan mengeluarkan output terima kasih telah berkunjung. Disinilah terjadinya perulangan program untuk mengulang atau memberhentikan prosesnya. Sekian penjelasan program. Lanjut ke penampilan kode program. Berikut kode program bidang kedua matematika. Cukup rumit tetapi terdapat 3 konsep dasar yaitu perulangan, percabangan, dan juga array. Yang utama ada keterangan library sebagai pondasi utama program serta integer sebagai deklarasi variabel programnya. Ini adalah deklarasi char untuk variabel ulang yang berfungsi sebagai perulangan program beserta DU yang akan melakukan implementasi dan while sebagai pertanyaan dan memasukkan perintah. Setelah itu terdapat keterangan pilihan program serta inputan pilihan mana yang akan dijalankan. Terdapat if dan else sebagai implementasi percabangan serta for dan float sebagai implementasi array program ini. Semua ini diperlukan sebagai bagian dari perhitungan rata-rata dan sin sebagai input bilangan dan count sebagai output hasilnya. Terakhir adalah output yang mengeluarkan pertanyaan yang disertai input sebagai pilihan program akan ulang dan atau dihentikan. Jika menginputkan Y, maka program diulang. Jika T, maka program berhenti dan akan mengeluarkan output terima kasih telah berkunjung. Segitu saja penjelasan kode program bidang kedua. Mari langsung kita jalankan saja. Tekan compile dan running. Jika kode sudah benar, maka jendela komen langsung muncul. Nah, sudah muncul. Masukkan pilihan programnya. Di sini saya akan memasukkan pilihan program ke-1 terlebih dahulu, lalu tekan enter. Di sini kita diminta memasukkan banyaknya jumlah data. Saya coba inputkan 2 saja. Nah, selanjutnya kita inputkan 2 kali karena tadi kita masukkan 2 pada banyaknya data. Setelah semua data diinputkan, tekan enter.
Hasil nilai rata-rata pun keluar sesuai banyak data yang kita inputkan. Setelah itu muncul pertanyaan perulangan. Coba kita tekan Y, lalu Enter. Program pun berhasil mengulang. Inputkan kembali pilihan programnya. Di sini saya ingin mencoba program pilihan kedua. Masukkan banyaknya mahasiswa. Saya inputkan satu saja sebagai contoh lalu Enter. Masukkan nilainya mulai dari biologi, matematika, kimia, fisika, hingga bahasa Indonesia. Jika sudah, tekan Enter. Maka hasil rata-rata akan keluar pada mahasiswa ke-1. Karena tadi di awal saya hanya menginputkan satu saja untuk banyaknya mahasiswa. Setelah hasil keluar, pertanyaan muncul kembali, lalu kita inputkan saja T lalu Enter. Nah, program pun berhenti dan mengeluarkan output. Terima kasih telah berkunjung. Cukup segitu saja pendemoan untuk kedua program saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika teman-teman ada kritik langsung tulis saja di komen. Oh iya, jangan lupa like juga ya. Terima kasih.